Sande tak bisa dipisahkan dari kearifan lokal masyarakat Mandar, suku yang mayoritas tinggal di sepanjang pesisir pantai Sulawesi Barat. Sande merupakan mahakarya kearifan dan luhur yang lahir dari kecintaan pada laut. Perahu bercadik yang mampu bergerak sangat cepat dan lincah. Saat layar dikepakkan, bersama angin, Sande membelah lautan, menari dengan indah dan anggun. Kearifan lokal Sande ini pun diabadikan dalam lambang daerah Provinsi Sulawesi Barat, lambang daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan PIN Sande untuk ASN di provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat. Kecintaan masyarakat Sulawesi Barat pada Sande juga diwujudkan dengan kegiatan bertemakan Sande. Salah satunya yang terbesar dan diagendakan setiap tahunnya adalah Sande Race. Digelar pertama kalinya pada tahun 1995 pada peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka, berlayar mengarungi pesisir pantai. Kala itu masih Sulawesi Selatan dari Majene menuju Makassar. Sejak saat itu, Sande Race mulai dikenal sebagai lomba perahu layar tercepat, terkeras, dan terjauh di dunia. Sande pun ditampilkan pada pawai seni budaya Nusantara di Istana Negara pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2009 dan ikut berlayar pada Festival Maritim Perahu Layar Sedunia yang digelar di kota Brest, Prancis tahun 2012. Setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, tahun 2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar event Sande, yaitu Festival Sande 2022 bertajuk Indonesia Mendukung IKN. Event ini selain tetap mempertahankan konsep lomba perahu layar, juga dilengkapi dengan kegiatan festival kesenian tradisional dan Sulawesi Barat Expo. Festival Sande 2022 bertajuk Indonesia Mendukung IKN diikuti 35 sande, terdiri atas 28 perahu sande jenis lomba dan 7 jenis sande klasik atau diolo. Setiap sande terdiri atas 8 awak, total sawi atau awak sande sebanyak 252 orang. Start tanggal 31 Agustus dan finish 9 September 2022 dengan jarak tempuh 552 km atau 321 mil. Menempuh rute Tanjung Silopo, Pantai Banggai, Pantai Palipi, Pantai Deking, Pantai Manakara, Pulau Ambo, Pulau Salisingan, Pantai Manggar, dan finish di Balikpapan, Kalimantan Timur. Festival Sande tahun 2022 memiliki keunikan tersendiri. Selain berlayar ke Kalimantan Timur sebagai wujud dukungan pada pembangunan ibu kota negara Balikpapan, terdapat 34 provinsi ikut berlayar bersama perahu Sande. Event ini juga tidak menggunakan dana APBD, namun sepenuhnya mendapatkan dukungan dari berbagai sponsor, yaitu Bank BRI, Bank Sulselbar, Bank BSI, PHS Profesor Hussein Syam, Abipraya, Bank Jatim, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kita Aim Andi Ibrahim Masdar, Polman Jago, RSUD Haja Andi Depu, Haji M. Aras Tamauni, Majene AST Aris, Mamuju Keren Haja Siti Sutina Suhardi, Bank Mandiri, Bank BNI, Astra Agro Lestari, Pasokorang KMP, Pertamina, PT Kencana Hijau Bina Lestari, RMC, Pegadaian, Mubadala Petroleum, Telkom, Sidarmas, dan Hasnur Group. Sebelum keberangkatan Sande pada etape perdana di Tanjung Silopo, dibagikan perlengkapan kesehatan bagi para pas Sande, mulai dari pelampung, pakaian, serta material lainnya yang dibutuhkan selama pelayaran ke IKN. Tepat pada Selasa malam 30 Agustus 2022, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik bersama Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar membuka secara resmi Festival Sande 2022 Indonesia Mendukung IKN. Pembukaan festival ditandai dengan ritual mengisi bala suci sebagai bentuk prosesi perjalanan suci bagi para pas Sande dan seserahan kepada pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pas Sande dan festival lampion oleh 1.000 pelajar SLTA. Pembukaan festival disambut gembira ribuan masyarakat yang memadati Pantai Silopo, Polewali Mandar. Saya sangat terkagum-kagum dengan sebuah mahakarya maritim
ditunda atau dilanjutkan? Kita pemerintah dan juga panitia pastinya ingin festival ini sukses. Tapi salah satu indikator suksesnya event ini adalah kita tidak ada yang rusak dan tidak ada yang kecelakaan. Jadi faktor keamanan dan keselamatan pesandek adalah hal yang paling utama. Jadi persoalan apakah kita berangkat hari ini atau kapan, itu sangat tergantung kepada kesiapan dan kondisi para pesandek, termasuk kesiapan kapalnya. Jadi kita hari ini, sebentar lagi saya minta mereka ngecek semua selamatan. Kalau masih ada satu saja yang belum siap, kita tunda. Jadi keberangkatan hari ini sangat tergantung kepada kesiapan dari para pesandek untuk berangkat. Sekali lagi, satu saja yang tidak siap, kita tunda sampai besok. Ya. Jadi insya Allah kita akan optimis berangkatkan hari ini jam 9. Tapi sekali lagi kalau ada yang belum siap, kita berangkat besok subuh. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Pak John mana? Ya, jadi untuk hari ini, untuk lanjut ke tahap 5 ya, ke Pulau Ambon, di mana hari ini lebih kepada persiapan daripada seluruh pesandek, itu pemeriksaan dari mulai dari kapal Patonda, karena hari ini mereka tidak akan berlomba lagi, tetapi mereka akan ditarik ya melalui kapal pendamping. Jadi tadi informasinya diskusi dengan para pesandek, kalau lewat dari jam 9, itu mereka akan tidak jadi berangkat, itu mereka akan berangkat subuh. Tapi target kita mudah-mudahan di tanggal 6 itu sudah bisa sampai di pulau di Manggar, Pantai Manggar, dan yang paling utama adalah keselamatan daripada dan keyakinan daripada petani kita untuk melindungi selat.
Lopi Sande adalah perahu bercadik warisan Austronesia berevolusi di Mandar menjadi perahu yang disebut Sande yang berarti tajam atau runcing. Pada masa lampau, perahu ini digunakan untuk berdagang sampai ke Selat Malaka, Laut Sulu, Papua, Pulau Jawa, serta menangkap. Boleh dijelaskan terkait pengamanan para pasien kita ini seperti apa kesiapan Polairut untuk mengamankan pasien kita? Ini oke dah. Baik, kami dari Lanal Mamuju siap mengawal Sandek dari Mamuju menuju ke Balikpapan. Untuk unsur yang kita siapkan, 1 KRI Sultan Nuku dan kapal patroli Kal Manakara. Demikian.
boleh disebut jumlah personil yang akan mengamankan? Untuk jumlah personil pengamanan darat ada 14 personil, pengamanan laut 2 kapal, 1 kapal dengan ABK 74, 1 kapal patroli ABK 15, demikian. Nama lengkapnya dah? Heru Sutopo. Oke, makasih.
Oke, boleh deh. Bersamaan, boleh? Ya. Oh, aja dia. Ini mau. Oke, silakan. Berapa nih mendukung? Oh, gitu ya? Oke, wawancara. Wawancara ini aja. Ya, ditanya. Pesan dia. Siapa pesannya itu? Apakah mereka sudah siap untuk berangkat atau tidak? Ya, ini atau ya. ditunda? Perjalanan ini. Ini untuk kepentingan umum nih, untuk plan dokumenter ini. Oh iya. Jadi dia informasi umum. Iya. Sebentar kita wawancara. Yang secara umum festival Sande. Ya, saya informasi tentang festival. Kalau ada riwayat, Bisa cerita, oke. riwayat ya. Ya. Ya, jadi kegiatan festival Sande ini adalah bagian dari peristiwa kebudayaan di Sulawesi Barat. Ini mempunyai riwayat yang cukup panjang, yaitu peristiwa atau kegiatan pertama yang dilaksanakan 1995, yaitu Sanderes. Jadi sudah lebih 20 tahun. Nah, sempat berhenti gara-gara pandemi. 2019 terakhir ada Sanderes. Nah, alhamdulillah setelah 2 tahun ini kembali dilaksanakan dengan format yang lain, yaitu namanya Festival Sande. Kenapa diberi nama Festival Sande? Karena bukan cuma lomba perahu Sande, ada juga kebudayaan yang lain. Dan yang berbeda di pelaksanaannya adalah rutenya. Kalau dulu itu Sanderes dari Majene ke Kasar, kemudian dari Polewali ke Mamuju atau sebaliknya. Kali ini dari Polewali melewati Mamuju menuju ke Kalimantan, yaitu Balikpapan sebagai simbol IKN. Nah, kami juga merasa tertantang karena kegiatan ini membawa lebih 400 orang, diikuti 30 layar Sande yang sudah berlari dari Silopo sampai ke Mamuju, dan insya Allah besok kita akan berlayar menuju Kalimantan Timur selama 3 hari melintasi Selat Makassar. Nah, nanti di sana ada kegiatan, ada lomba, terus parade di depan Presiden Joko Widodo. Nah, kegiatan ini pelayaran Sande ke Kalimantan itu semacam napak tilas kebudayaan, karena dulu nenek moyang kami para pelaut sudah sering ke Kalimantan, ke Sumatera, dan tempat lain di Jawa juga berlayar menggunakan Sande berdagang. Nah, ini menjadi semacam nostalgia, dan ini juga adalah simbol bahwa masyarakat Sulawesi Barat mewakili rakyat Indonesia itu mendukung IKN. Masuk. Oke bang. Oke lah, langsung bang. Kan langsung yang seperti apa pemberangkatannya tertutup atau tidak? Kita harus mengutamakan keselamatan, sebagaimana pesan Pak Gubernur. Rencana awal kan kita akan berangkat jam 4 dini hari, itu waktu pembicaraan awal. Hanya saja pertama tadi malam cuaca hujan, kita terkendala mendata para pasande, terus ternyata beberapa pasande itu perahunya mengalami kerusakan, mereka butuh waktu untuk perbaikan, termasuk kapal motor. Nah, yang masalah yang paling krusial juga adalah ketersediaan solar. Jadi kami tadi sudah mendata pasande itu sebagian itu solarnya cukup untuk sampai ke Balikpapan. Nah, itu kita tidak mau kejadian seperti itu, karena jangan sampai pas berlayar mereka mogok dan tidak bisa berlayar. Nah, ini harus kita periksa. Dan ini kan jarak ke Pulau Apa itu seharian perjalanan. Kalau kita tidak berangkat sebelum jam 9 pagi itu bisa dipastikan akan tiba malam. Ini agak riskan berlabuh malam di Pulau Ambo karena keliling itu dikelilingi turun sampai pas berlayar malam perahu kandas sudah mengalami kerusakan. Dan ini juga sudah disampaikan Pak Gubernur. Sekali lagi beliau menekankan bahwa harus mengutamakan keselamatan. Jadi setelah besok kita akan berangkat sebagai seperti skenario awal, berangkat jam 3, jam 4 dini hari supaya tiba dalam keadaan terang. Dan mungkin juga kami akan atur ulang rundown perjalanan karena kami meskipun itu tiba sebelum tiba tanggal 7 di
satu, karena malah beberapa sudah ada yang berusaha untuk membeli solar di SPBU, tapi mereka tidak dilayani karena per liter. Nah itu masih sekarang kan harga resminya itu di bawah 7.000, jadi mudah-mudahan kita bisa. Jadi Pak Sandi tidak kekurangan uang untuk membeli solar. Oh, boleh kan satu kali penekanannya hari ini dibatalkan karena? Iya, hari ini dibatalkan hari ini dibatalkan karena kita harus mempertimbangkan keselamatan Pak Sandi yang juga belum berapa kami datang tidak cukup solar untuk berlayar. Ditunda hari ini. Jadi besok 5 September.